Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusri Vina Rohandi dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik mikro teaching mengenai materi geografi kelas 11 tentang sumber daya alam. Ya, saya buka pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya saya minta tolong ya perwakilan kelas untuk pimpin doa pada pagi hari ini. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Kurang sehat. Apakah begadang? Iya Bu, pasti. Aduh, ya, banyak tugasnya ya. Hari ini sudah ada yang piket belum ya? Saya sudah loh, Bu. Besok. Yang lain sudah piket? Oh, sudah. Jadwalnya apa? Besok. Oh, besok, ya. Ya. Kalian harus piket ya sesuai jadwal yang sudah ditentukan supaya kelasnya bersih, belajarnya juga jadi nyaman. Saya absen satu persatu ya. Ivan, Ini Bu. Sasa, Afrida, Firda, Asma kan namanya? Ya. Udah, ternyata hadir semua ya, alhamdulillah. Selanjutnya masuk pada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan potensi dan persebaran sumber daya pertambangan di Indonesia dengan benar. Tujuan kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu mengkategorikan jenis-jenis sumber daya pertambangan serta mengkelompokkan berdasarkan kriteria tertentu dengan baik dan teliti. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam secara umum. Ada yang masih ingat nggak sih pengertian sumber daya alam itu apa? Lupa Bu. Aduh, gimana ini ya? Padahal masih minggu kemarin sudah pada lupa. Ya udah, kalau gitu untuk merefresh ingatan kalian kembali, mari kita saksikan video materi berikut ini. Hai, hari ini aku akan mengikuti jelajah alam yang diadakan oleh sekolahku. Dalam kegiatan ini, aku diberi tugas untuk mencari sumber daya alam yang aku temui di setiap perjalanannya. Sumber daya alam yang aku temui juga harus diklasifikasikan termasuk ke dalam sumber daya alam apa. Oleh karenanya, aku harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam dari sumber daya alam. Yuk, ikut aku mempelajarinya. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan potensi, jenis, dan sifatnya. Di awal perjalananku ini, aku menemukan sebuah bongkahan batu besar. Batu itu dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya sehingga termasuk ke dalam sumber daya alam materi. Selain batu, ada juga kayu, besi, emas, dan sebagainya. Wih, terik sekali sinar matahari di sini. Oh iya, sinar matahari itu juga termasuk sumber daya alam loh. Sinar matahari termasuk sumber daya alam energi. Dinamakan sumber daya alam energi karena yang dimanfaatkan itu berupa energinya. Selain sinar matahari, ada juga batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan lain-lain yang termasuk sumber daya alam ini. Coba lihat, di depan sana terdapat petani perkebunan teh yang sedang memanen daun teh. Perkebunan teh itu merupakan ruang untuk mata pencaharian dari petani-petani teh itu. Dari segi ini, perkebunan itu termasuk ke dalam sumber daya alam ruang. Kata petani tersebut dikarenakan sedang musim kemarau, air sulit didapatkan, sehingga mengakibatkan tanaman perkebunan terganggu. Dari contoh tersebut, termasuk sumber daya alam waktu, di mana sumber daya alam waktu ini tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam materi, energi, ruang, dan waktu yang aku sudah peroleh tadi dapat diklasifikasikan ke dalam sumber daya alam berdasarkan potensinya. Aku akan melanjutkan perjalananku. Wah, udara di atas bukit ini sejuk ya. Oh iya, udara itu termasuk sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Dikarenakan udara itu benda mati, maka itu termasuk sumber daya alam tersebut. Adapun contoh lain ada tanah, air, bahan tambang, dan kincir angin. Di sekeliling bukit ini
terdapat berbagai macam tumbuhan. Ada juga hewan-hewan yang sedang makan rumput. Tumbuhan dan hewan itu termasuk ke dalam sumber daya alam hayati atau biotik. Aku dan kamu juga termasuk ke dalam sumber daya alam yang ini ya, karena merupakan makhluk hidup. Sumber daya alam non-hayati dan hayati tersebut dapat diklasifikasikan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Tumbuhan dan hewan itu juga termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources. Disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu yang relatif cepat. Selain sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources. Contohnya ada bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batu bara, barang tambang, dan sumber daya fosil lainnya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui itu dapat diklasifikasikan ke dalam sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Oke, sampai sini dulu ya. Setelah belajar ini, kamu harus bisa memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dari video materi yang telah disimak bersama tadi, menjelaskan tentang klasifikasi sumber daya alam, sama seperti yang terdapat pada Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Sumber daya terdiri dari unsur lingkungan hidup seperti sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, dan sumber daya buatan. Sedangkan sumber daya alam atau natural resources adalah unsur-unsur lingkungan alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ya, dalam video tadi kan sudah dijelaskan ya, ada klasifikasi sumber daya alam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Ada yang bisa menjelaskan nggak sih dari gambar ini sumber daya alam hayati itu seperti apa, sumber daya alam non-hayati itu seperti apa, dan prosesnya itu seperti apa? Bu, kalau non-hayati itu yang nggak dapat diperbarui bukan? Betul. Kemudian dari non-hayati seperti apa? Kalau yang hayati dapat diperbarui, kalau non-hayati tidak dapat diperbarui. Ya, ada yang tahu dari gambar ini? Saya Bu, untuk sumber daya alam hayati itu misalnya ada air, kemudian tanah ya bukan Bu? Ya, tanah itu termasuk. Ya. Terus ada apa lagi ya? Cahaya matahari. Kemudian untuk yang non hayati itu ada mineral Bu, misalnya kayak tambang batu bara, terus emas dan lain sebagainya. Betul ya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi inti pada pagi hari ini, yaitu mengenai sumber daya pertambangan. Pertambangan merupakan segala bentuk kegiatan dalam upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, dijelaskan bahwa bahan-bahan galian dibagi atas 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A merupakan bahan galian strategis untuk pertahanan, keamanan, serta menjamin perekonomian negara. Sedangkan golongan B merupakan bahan galian vital karena diperlukan untuk memenuhi kehidupan orang banyak. Dan yang terakhir adalah golongan C, yaitu bahan galian yang diperlukan untuk keperluan industri agar memiliki nilai ekonomis jika diolah. Selanjutnya yaitu potensi dan persebaran barang tambang. Terdapat beberapa barang tambang yang memiliki potensi besar di Indonesia. Yang pertama adalah minyak bumi. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi. Minyak mentah dapat diolah menjadi beberapa komoditas seperti aspal, parafin, pelumas, dan juga bahan bakar lainnya. Selanjutnya ada batu bara. Batu bara merupakan barang tambang yang terbentuk dari endapan organisme yang telah mati. Membutuhkan waktu jutaan tahun dalam proses pengendapannya, sehingga batu bara disebut sebagai bahan bakar fosil. Barang tambang selanjutnya adalah biji besi. Indonesia merupakan negara yang cukup kaya akan sumber daya alam biji besi, dikarenakan struktur geologi Indonesia yang mendukung. Dan yang terakhir adalah emas dan perak. Terdapat 5 tambang emas besar yang menjadi penyumbang produksi emas nasional dan dunia, yaitu tambang Gasberg di Papua, tambang Gunung Dompu di NTB, tambang Gunung Pongkor di Jawa Barat,
tambang mertabe di Sumatera Utara, dan yang terakhir di Sumbawa. Berikut ini merupakan peta persebaran barang tambang di Indonesia. Dalam legenda terdapat simbol-simbol barang tambang seperti aluminium, asbes, batu bara, bauksit, dan sebagainya. Contohnya di daerah Bengkalis, terdapat simbol segitiga hitam dengan garis di bawahnya, yang dalam legenda berarti simbol minyak bumi. Artinya adalah sumber daya tambang di daerah Bengkalis yaitu minyak bumi. Setelah materi yang saya sampaikan sebelumnya, kegiatan selanjutnya adalah bermain games. Jadi di sini saya akan membagi kelas dalam 3 kelompok, kemudian saya akan membagikan kartu. Kartu ini adalah berisikan barang-barang tambang. Nah, nanti tugas kalian adalah memasangkan kartu ini dengan golongan tambang seperti golongan A, golongan B, dan golongan C. 3. Cepat. Gimana masukinnya, Bu? Nggak bisa. Ya. Lagi. Lagi cepat. Mana? Ini enggak pas. Satu lagi, kurang satu. Oh, ini harus gambarnya ya, Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih, Bu. Nggak bisa. Kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi, di mana peserta didik diminta untuk mengerjakan soal evaluasi dengan mengakses link yang telah diberikan melalui WhatsApp group maupun scan barcode pada layar proyektor. Bagi peserta didik yang telah mendapatkan skor 80, dapat melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Namun untuk peserta didik yang belum mencapai skor minimal, akan diarahkan untuk mengerjakan pengayaan sebagai tindak lanjut pembelajaran. Oke, kita sudah berada di akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang bisa membantu saya? Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Jadi sumber daya alam merupakan unsur-unsur alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan sumber daya alam itu terbagi atas 2 macam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat diperbarui pada umumnya berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia. Dan sedangkan sumber daya alam non hayati segala sesuatu yang juga berasal di alam namun umumnya berupa benda mati dan sulit bahkan tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, emas, perak, dan lain-lain. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung pembelajaran kali ini. Terima kasih atas kesempatannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga pembelajaran yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.